Jadi artinya bahwa semua elemen masyarakat termasuk dari pihak pemerintah, KONI dan juga jajarannya sudah memastikan bahwa pelaksanaan PON tahun 2021 ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini optimisme kita bahwa berita yang terekspos adalah berkaitan dengan prestasi olahraga begitu ya Pak Ketua Umum. Pak, selanjutnya kita akan berbicara mengenai agenda olahraga internasional dan ini juga tak lupa harus dipersiapkan dengan matang oleh kontingen dari Indonesia ini sendiri. Walaupun kita kalau berbicara mengenai Olimpiade, kita baru-baru saja berduka atas kehilangan salah satu aset terbaik bangsa kita, peraih medali emas badminton Olimpiade begitu ya Pak ya, tahun 2008. Nah, berkaitan dengan Olimpiade ini sendiri yang sudah semakin dekat waktunya, bagaimana persiapan atlet-atlet Indonesia? Persiapan atlet Indonesia untuk Olimpiade yang akan segera dilaksanakan ini, atlet-atlet kita semua dalam kondisi siap. Saya beberapa hari yang lalu melepas tim panahan yang akan mengikuti kualifikasi di Paris yang untuk menambah tiket, karena kita sudah dapat 2 tiket, kita mengharapkan dapat tambahan 2 tiket lagi dari bergu putra dan bergu putri. Mereka kemarin baru dilepas oleh Menpora, dilepas oleh saya juga dari Komite Olimpiade Indonesia dan juga Chief the Mission-nya Bapak Rosan Roslani. Kita sudah duduk bersama memberikan dukungan kepada Ketua Pengurus Pusat Perpani, Ibu Elisa, yang akan melepas timnya, dan tim itu sudah sangat siap. Kemudian bulu tangkis kita akan berangkat mendahului ke Jepang untuk mereka mempersiapkan diri, sehingga saya berharap Olimpiade Indonesia ini tradisi emasnya sampai hari ini kan masih dari bulu tangkis ya. Jadi saya mengharapkan atlet bulu tangkis kita bisa mempertahankan tradisi itu, tetapi saya juga berharap panahan kita juga bisa memberikan medali emas. Kemudian sekarang yang sangat membanggakan adalah atlet-atlet angkat besi kita. Kemarin mereka baru ikut kejuaraan dunia junior dan ada yang memecahkan rekor dunia, dan juga atlet-atlet kita juga sudah qualified untuk ikut Olimpiade. Sehingga saya juga berharap dari angkat besi juga ada kontribusi medali. Syukur-syukur kalau bisa dapat medali emas. Jangan lupa juga atlet panjat tebing kita beberapa waktu yang lalu memecahkan rekor dunia. Dan mereka juga tentunya mereka juga ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia bahwa mereka juga bisa memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia. Di samping itu, atlet selancar ombak kita juga 1 orang baru qualified juga di El Salvador, dan itu nanti akan juga menjadi kuda hitam yang bisa memberikan sumbangan medali. Saya optimis kesiapan kontingen Olimpiade kita, CDM-nya Pak Rosan Roslani, kemudian Ketua KOI-nya Bapak Raja Sabta Oktohari yang bertugas mengkomunikasikan, membawa mereka di Jepang ini, dengan dukungan Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan kami tentunya, mereka akan memberikan yang terbaik. Saya mohon doa restu dari bangsa Indonesia agar pada Olimpiade Tokyo kali ini Indonesia peringkatnya bisa lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ya, karena peringkat kita pada saat yang lalu adalah sekitar 40-an. Tetapi ke depan saya bilang kalau kita bisa dapat 2 medali emas, kita bisa loncat ke 30, ke 20 mungkin. Dan ini tentunya memberikan semangat pada kita untuk Olimpiade 2032 yang kita masih tetap berupaya untuk Indonesia bisa memenangkan bidding itu. Menpora dengan Ketua KOI Pak Okto sedang berjuang keras, sehingga apabila itu terjadi, ya Indonesia 2032 tidak hanya sebagai tuan rumah yang baik, tapi kita prestasinya juga bisa dibanggakan. Saya harapkan pada saat itu atlet-atlet kita bisa membawa kita ke peringkat 10 besar dunia. Itu harapan kita semua sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan energi yang sudah ditorehkan para pendahulu mereka, ada Tontowi, Liliana, kemudian juga ada Hendra dan Markis Kido, ini bisa membangkitkan semangat para atlet-atlet muda ini sendiri. Kalau untuk Olimpiade kali ini, apakah kita mengikuti semua cabang olahraga yang dikompetisikan? Tidak, atlet kita hanya sekitar 30-an yang berangkat gitu ya, tidak semua. Tapi yang pasti bulu tangkis, angkat besi, kemudian
menembak, kemudian tadi panjat tebing, kemudian juga panahan itu. Karena itu memang olahraga Olympic sport yang Indonesia berprestasi baik. Ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi untuk kita semua. Pak Ketua Umum, beberapa waktu yang lalu kami media sempat melihat ada kunjungan dari Persatuan Bola Basket Indonesia menghadap Pak Ketum terkait dengan beberapa rencana ke depan. Dan kami mencatat bahwa ada satu kompetisi internasional yang akan digelar. Bagaimana dukungan KONI terkait dengan perkembangan bola basket di tanah? Saya rasa bola basket Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat membanggakan. Ya. Pertama dari sisi kompetisinya, basket Indonesia sudah menyelesaikan Indonesian Basket League, IBL kemarin sudah baru selesai secara baik, dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan prestasi yang juga bagus, dan tidak sampai akhir juga alhamdulillah tidak satupun dari pelaku IBL itu yang juga terpapar COVID, karena mereka memanage itu dengan sangat baik. Dari apa yang mereka kerjakan, Indonesia mendapat kehormatan untuk pada tahun ini melaksanakan FIBA Asia. Untuk kejuaraan FIBA Asia itu kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya dilapori oleh Ketua PB Perbasi, Sekjen PB Perbasi dengan seluruh bahwa mereka sudah siap dan mereka saat ini akan ikut ke Filipina dalam rangka babak penyisihan untuk nanti kejuaraan dunia. Karena dalam kejuaraan dunia yang direncanakan kita menjadi tuan rumah FIBA World Cup itu pada tahun 2023. Indonesia bisa masuk kalau kita masuk peringkat ke-8. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin masuk 8 besar sehingga juga Indonesia bisa ikut dalam FIBA World Cup yang direncanakan pada tahun 2023. Dan pertempurannya itu di Filipina sekarang ini mereka sedang ikut. Saya mohon doa restu juga dari Mas Rizka dan teman-teman lainnya bahwa kita bisa sukses. Itu harapan kita semua, karena ketika ada atlet kita yang berprestasi kemudian juga memperoleh yang terbaik, ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Pak Ketua Umum, kita kalau berbicara mengenai kaderisasi atlet kemudian juga peremajaan atlet itu sendiri, bagaimana kaderisasi saat ini, mengingat bahwa situasi pandemi ini kan sangat menyulitkan terutama untuk mencari bibit-bibit terbaik di sejumlah daerah di tanah air. Untuk kaderisasi atlet ya, memang semua cabang olahraga pada saat berbicara dengan saya selalu berharap kita menata kompetisi itu mulai dari yang usia dini, kemudian anak remaja, sehingga ini. Karena apa? Banyak agenda yang juga kita peruntukkan untuk mereka yang menunjukkan bahwa pembinaan itu harus dimulai dari bawah, gitu ya. Sehingga ke depan saya berharap ada pekan olahraga remaja nasional kita bisa buka kembali. Karena apa? Ini rujukannya nanti akhirnya adalah di Youth Olympic. Jadi olimpiade untuk anak-anak remaja. Itu kita harus. Karena kalau kita lihat perjalanan seorang atlet-atlet berprestasi itu banyak yang juga Pak juara-juara olimpiade itu ya sudah melalui satu tahap pembinaan yang berjenjang, yang juga mereka melewati event-event My Youth Olympic sehingga nanti ikut olimpiade. Juga tentunya di samping yang lain multi-event internasional lainnya, baik SEA Games, Asian Games, itu ya kita juga harus terus melakukan itu dengan sebaiknya. Dan juga single-single event internasional yang digelar oleh masing-masing cabang olahraga. Gitu. Kalau untuk training-training sendiri terutama bagi para atlet ini apakah tetap dilakukan Pak meskipun di tengah situasi pandemi, misalnya mengirimkan atlet-atlet terbaik kita untuk latihan di luar negeri dan sebagainya? Cabang-cabang olahraga bekerja keras untuk tetap mempersiapkan atletnya, mengikut sertakan atlet-atlet binaannya untuk kejuaraan-kejuaraan internasional baik yang remaja maupun juga yang seniornya. Ya. Baik itu tanpa terkecuali, misalnya pengurus pusat Pordasi juga mempersiapkan atletnya untuk ikut dalam kejuaraan dunia junior. Pordasi akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia pada akhir tahun ini, bulan November atau Desember nanti,
yang diikuti oleh juara-juara dari masing-masing negara, 25 negara kalau nggak salah. Jakarta akan dilaksanakan di situ. Kemudian juga mereka mempersiapkan atlet remajanya juga ikut dalam kejuaraan-kejuaraan di luar negeri, baik kejuaraan junior yang supaya mereka juga persiapan untuk masuk jenjang yang lebih tinggi. Termasuk cabur-cabur lain, taekwondo dan lain sebagainya, mereka ikut dalam kejuaraan-kejuaraan itu.